Hai, jumpa lagi dalam dunia akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja atau worksheet dalam perusahaan dagang. Pengertian daripada kertas kerja adalah suatu daftar yang terdiri dari lajur atau kolom-kolom dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, serta laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, kertas kerja ini lengkap ya, lengkap siap untuk dibuat laporan keuangannya. Semua data ada di kertas kerja. Nah, untuk menyusun kertas kerja, kita memerlukan sumber data, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini adalah sumber data kalau kita akan menyusun kertas kerja. Kertas kerja yang umum itu terdiri dari 3 macam. Ada yang 10 kolom, 8 kolom, dan 12 kolom. Jadi ada 3 macam kertas kerja. Nah, nanti yang akan kita pakai atau saya akan menjelaskan di materi kertas kerja ini, saya akan menggunakan yang 10 kolom. Untuk lebih jelasnya kita berikan satu contoh soal. Langkah-langkah menyusun kertas kerja. Tentu saja kita memerlukan sumber data. Ini yang disebut dengan sumber data. Ya. Sumber datanya ada jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Nah, kedua data ini harus ada untuk menyusun kertas kerja. Lalu kita siapkan kertas kerjanya. Ini saya menyiapkan kertas kerja bentuk 10 kolom. Nah, di contoh ini saya sudah memindahkan neraca saldo. Ini ya. Ini adalah neraca saldo, sudah saya pindahkan. Semua nama-nama akun dari kas sampai dengan pendapatan. Ya, harta, utang, modal, pembelian, penjualan, beban-beban, dan pendapatan. Nah, langkah berikutnya kita memindahkan ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian ini. Ya, kita pindahkan. Nah, semua kita pindahkan sesuai dengan nama akun yang ada di sini. Ya, semua kita pindahkan ke kolom penyesuaian, ya, ayat jurnalnya, dengan menyesuaikan akun-akun yang ada. Jikalau ada akun yang tidak ada, maka kita tulis di sini. Ya. Ini adalah nama-nama akun yang baru, di mana di dalam neraca saldo tidak ada. Maka kita tuliskan di bawahnya. Nah, inilah teman-teman, yang warna biru ini adalah data dari ayat jurnal penyesuaian. Langkah berikutnya kita membuat atau menyusun neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk membuat neraca saldo disesuaikan ada ketentuannya, bahwa jika debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka itu akan dijumlahkan. Sebaliknya DK atau KD, nah, seperti ini, maka ini akan dikurangi. Nah, contohnya ini, kas neraca saldo debit penyesuaian tidak ada, maka nanti di sini kita tuliskan 650.000. Nah, kemudian contoh saya ambil yang ada kedua sisi debit kreditnya di jurnal penyesuaian atau di kolom penyesuaian, nominalnya ada ya, seperti ini, persediaan. Debit 65, debit 100.000, kredit 65.000. Debit dengan debit ditambah, jadi 165.000. Kemudian ada kredit dikurangi, 165.000 dikurangi 65.000, maka ketemunya 100. 100 itu di debit karena lebih besar debit, maka kita tuliskan di sini nanti 100.000. Dan seterusnya ya, digabungkan dengan ketentuan ini, jangan lupa
Ini harus diingat ketentuan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya sudah menjumlahkan ya. Ini sudah saya jumlahkan, hasilnya seperti ini. Dan ketika sudah selesai, maka jumlahnya pasti seimbang. Ya, menjadi Rp1.438.000. Ada peningkatan dari saldo awal. Sekarang menjadi ini. Kemudian langkah berikutnya kita menyusun laba rugi. Nah, untuk menyusun laba rugi ada ketentuannya juga. Ya. Untuk laba rugi ketentuannya adalah semua akun yang berkaitan dengan pembelian, ya, akun yang berkaitan dengan pembelian termasuk retur dan potongan ya, termasuk retur dan potongan kita pindahkan ke kolom laba rugi semuanya. Kemudian penjualan juga termasuk retur dan potongan, kita pindahkan semua. Kemudian ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ini juga kita pindahkan. Kemudian beban-beban. Semua beban-beban kita pindahkan. Kemudian pendapatan juga kita pindahkan jikalau pendapatan ada ya. Jadi ada 5 hal yang harus kita pindahkan ya. Ini harus kita pindahkan di kolom laba rugi. Pembelian, penjualan, ikhtisar laba rugi, beban-beban dan pendapatan. Ini tolong diingat-ingat ya. Nah, dari ketentuan itu maka akun-akun atau nominal akun yang saya pindahkan adalah sebagai berikut, yang berwarna merah. Nih, 80.000 ini apa? Adalah pembelian. Kemudian 8.000 dan 7.000 itu adalah potongan dan retur pembelian. Ya, semua kita pindahkan, termasuk ikhtisar ya. Ini data laba ruginya 35.000 kredit. Jadi kita pindahkan sesuai dengan debit kreditnya yang ada di neraca saldo. Ya, yang ada di sini. Ya, kita tinggal pindahkan. Tidak susah kan, mudah. Nah, ketika kita memindahkan semua akun, lalu kita jumlahkan. Kalau semua sudah kita pindahkan, ternyata di debit ada total 313.000, sementara di kredit ada 155.000. Berarti ada selisih 158.000. Nah, ini apa? Ini laba atau rugi? Nah, kita lihat. Di kolom debit itu berisi dengan pembelian atau beban-beban. Berarti debit itu adalah sisi pengeluaran. Kemudian yang kredit kita lihat, ya, ternyata di sisi kredit itu berisi dengan nama-nama akun penjualan, pendapatan dan sebagainya. Itu adalah penerimaan. Jadi yang sisi kreditnya adalah penerimaan, sedangkan sisi debit di sini adalah pengeluaran. Ya, ternyata pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Ada selisih 158.000. Berarti kalau lebih besar pengeluaran, berarti ini apa nak? 158.000 itu adalah rugi. Nih, saya tulis di sini, rugi per 31 Desember 2020. Cukup paham ya? Ya, mudah ya, hanya memindahkan. Cuman kita harus tahu kriterianya, mana yang pembelian, mana yang penjualan, mana yang ikhtisar laba rugi, mana beban-beban dan pendapatan. Jangan sampai keliru ya. Kemudian kita beranjak ke neraca. Bagaimana cara memindahkan neraca? Ya, kita pindahkan adalah harta
utang, modal, udah. Ya. Ini yang kita pindahkan di dalam neraca. Termasuk laba atau rugi. Ya, nanti kita lihat. Nah, kalau kita sudah mengetahui kriteria untuk memindahkan neraca, maka kita akan mudah untuk memindahkannya. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Dari kas sampai dengan peralatan. Nah, dari kas sampai dengan modal 750.000. Kemudian ada lagi iklan DPM, ya, di sini 16.000. Kemudian, nah ini yang saya katakan arti laba atau rugi. Nah, 158.000. Kenapa ada di debit? Karena perusahaan itu mengalami kerugian, maka kita letakkan di debit. Kalau seandainya 158 itu laba, maka kita letakkan di sisi kredit. Ya, kebalikannya ya nak ya. Jadi 158 itu di kolom laba rugi itu kredit. Ketika di neraca itu kita pindahkan di debit karena akan mengurangi modal nantinya. Nah, ketika saldo rugi atau saldo laba ini kita pindahkan ke kolom neraca, maka hasilnya pasti seimbang, ya. Hasilnya pasti seimbang. Ini udah rumus, pasti seimbang, ya. Ketika laba atau rugi itu kita pindahkan itu pasti seimbang. Nah, kalau tidak seimbang berarti dalam pengerjaan penyesuaian lalu neraca saldo disesuaikan, laba rugi ataupun neraca mengalami kesalahan, ya kita harus teliti satu persatu. Nah, ini butuh ketelitian dan pemahaman. Demikian penjelasan tentang kertas kerja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Terima kasih.